Dan untuk kemarin kita sudah membahas pasar tradisional. Sekarang kita akan membahas tentang pasar modern. Latar belakang atau profil pasar yang saya observasi adalah sebuah pasar modern yang bisa dibilang pasar ini adalah pasar salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena pasar modern ini memiliki 19.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, pasar modern itu adalah pasar Alfamart. Oke, selanjutnya kita harus memahami konsep-konsep ekonomi mikro. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran, yang kedua adalah elastisitas harga, yang ketiga adalah struktur pasar, yang keempat adalah teori konsumen, dan yang kelima adalah teori produsen. Fenomena ekonomi mikro yang terjadi di pasar modern ini tidak bisa terjadi tawar-menawar atau negosiasi, karena di pasar modern ini telah ada sistem penetapan harganya sendiri yang dikontrol oleh kebijakan produsen, perusahaan, ataupun distributor itu sendiri. Struktur pasar modern ini tidak termasuk dalam struktur pasar persaingan sempurna karena pasar ini ketentuan harganya itu banyak segmen hal yang dikontrol oleh dari perusahaan dan produsen distributor itu juga. Lalu juga dari segi produsennya kita bisa melihat di segi produsen ini mereka itu cenderung membanjiri produk mereka ketika di musim-musim tertentu seperti musim Valentine, musim Natal, ataupun musim Lebaran. Karena di saat musim seperti inilah untuk daya beli konsumen itu cenderung lebih meningkat. Perilaku produsen atau penjual di pasar modern. Untuk yang saya observasi, di sini saya melihat bahwa produsen ini cermat dalam memilih juga untuk positioning produk mereka. Mereka itu membuat ide atau produknya itu memiliki keunikan sehingga menjadi suatu branding untuk produk mereka. Dan juga perilaku produsen di pasar modern ini saya melihat ketika produk mereka udah hampir expired ataupun kadaluarsa, mereka itu cenderung akan memberikan promo dan diskon. Ya, daripada produknya terbuang sia-sia, mending mereka melakukan promo dan diskon supaya produknya laku terjual. Perilaku konsumen di pasar modern ini saya melihat perilaku konsumen ini banyak beragam macamnya. Ada yang berburu barang karena kebutuhannya sendiri, ada juga yang berburu karena ada diskon dan promo. Namun di balik itu semua, mereka berbelanja gimana pun ceritanya, tetap akan menyesuaikan dengan budgetnya. Yang keempat adalah kita akan menilai dari adaptasi teknologi digitalisasi. Dari pengamatan yang saya lihat di sini, pasar modern ini sudah sangat paham untuk teknologi dan digitalisasi. Seperti di Alfamart sendiri, itu untuk mekanisme kasirnya sudah menggunakan teknologi by system gitu ya, ada komputer, laptop, dan sistemnya. Dan juga untuk ada aplikasi platform untuk bisa konsumen berbelanja online. Yang kelima adalah fasilitas fisik dan non-fisik yang akan kita bahas. Di sini saya melihat pasar modern ini untuk fasilitas fisiknya ya seperti tempat parkir ataupun toilet umum dan tata letak ruangannya itu juga udah mantap dan udah memadai. Lalu juga dari kalau untuk fasilitas non fisik ya seperti misalnya dari suhu udaranya tentu di pasar modern ini lebih modern, lebih dingin karena cenderung menggunakan AC. Memang rata-rata pakai AC. Dan juga di pasar modern ini tidak ada bau gitu, seperti pasar tradisional, karena pasar modern ini tertata dengan bersih dan rapi. Saran saya melalui observasi fasilitas ini, semoga untuk dari pihak pasar modern Alfamart ini bisa meningkatkan dari kinerja karyawannya untuk dalam pelayanan kepada konsumen, sehingga bisa meningkatkan loyalitas konsumen tersebut. Dari kesimpulan yang udah saya observasi ini kan, saya menyimpulkan bahwa pasar modern itu memiliki banyak banget keunggulan dan kelihatan lebih profesional dalam kinerjanya. Juga karakteristiknya yang modern sehingga disukai oleh banyak konsumen. Saran saya untuk pasar modern ini semoga bisa sering-sering memaintenance tempatnya karena ada beberapa rak yang barang yang memang perlu diperbaiki dan harus sering mengontrol label harga. Selanjutnya antara perbedaan pasar modern dan tradisional. Pasar modern ini nggak termasuk ya ke dalam pasar persaingan yang sempurna karena sistem mekanismenya itu dikontrol oleh kebijakan perusahaan. Sedangkan pasar tradisional itu memiliki sistem pasar persaingan persempurna karena memiliki mekanisme sistem yang lebih bebas. Dan juga di pasar modern ini untuk produknya itu tidak homogen karena terdapat banyak variasi produk dari berdasarkan kualitas dan harganya.
Sedangkan pasar tradisional itu memiliki produk yang homogen, yang dari segi kualitas dan harga itu sama dan mirip. Lalu pasar modern ini harganya lebih stabil, terus standarisasi mutunya lebih nyaman dan tenang. Sedangkan pasar tradisional ini untuk harga itu fluktuatif karena bisa dinegosiasi. Terus kualitas produknya juga beragam dan juga suasananya lebih riuh dan lebih semerawut. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Saya Muhammad Akso pamit undur diri.